Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Pada saat ini, saat Miao Lao dan yang lainnya sedang beristirahat, Huo Feng telah membawa Miao Miao dan Kai Qianan kembali. Melihat situasi tragis Miao Miao dan Kai Qianan, semua orang tercengang. Miao Miao, kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Qianan, putriku, apa yang kamu alami? Setelah Miao Lao dan Kai Hongwei melihat situasi tragis Miao Miao dan Kai Qianan, mereka menangis. Miao Miao dan Kai Qianan masih memiliki ketakutan di mata mereka. Mereka jelas-jelas disiksa dan mengalami beberapa gangguan mental. Yupumen, aku akan bertarung denganmu, aku akan bertarung denganmu. Tuan Miao tiba-tiba meraung marah, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Tampaknya Tuan Miao berencana meledakkan dirinya dan mati bersama Sekte Yupu. Dan aku, nafas Kai Hongwei juga melotot, membengkak tak terkendali. Jika kedua orang ini menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya pasti tidak akan membuat siapapun di tempat kejadian hidup. Miao Lao, jangan impulsif. Bos Kai, kamu bisa membunuh orang dari Sekte Yupu kapan saja, tapi kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Mereka semua meyakinkan mereka berdua bahwa jika mereka gagal mengendalikan kekuatan mereka sendiri dan meledakkan diri sekarang, semuanya akan berakhir. Miao Lao, Bos Kai, orang-orang dari Sekte Yupu tidak akan hidup lama. Tuannya telah meninggalkan mereka untuk membunuh mereka. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Huo Feng juga buru-buru membujuknya. Dan saat Huo Feng membujuk, sosok Chen Ping perlahan muncul, memegang setengah orang di tangan Chen Ping. Pergi. Ketika Miao Lao dan Kai Hongwei melihat ini, mata mereka merah padam, seperti serigala lapar, dan mereka hendak menerkam Laut Ande. Manusia setengah tanpa kaki ini tidak lain adalah Hai Ande, master dari Sekte Yupu. Chen Ping melemparkan Hai Ande ke tanah seperti anjing mati. Merasakan kebencian di tubuh semua orang, Hai Ande menjadi pucat karena ketakutan dan mengompol. Sebelum Miao Lao dan Kai Hongwei bisa bergegas maju, Miao Miao dan Kai Qianan, yang agak terganggu mentalnya, tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Hai Ande. Segera setelah itu, kedua gadis itu, seperti serigala lapar, mulai menggigit Hai Ande. Tidak ada senjata atau alat, cukup gigit dengan gigimu. Hai Ande menjerit dan ingin meronta, tapi tanpa kaki, dia tidak bisa meronta sama sekali. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang telah dialami Miao Miao dan Kai Qianan hingga membuat kedua gadis itu menjadi seperti ini. Saat Chen Ping melihat pemandangan ini, hatinya penuh dengan kesedihan. Dua gadis baik, hidup mereka hancur. Bai Qian ada di sini. Dia pernah mengalami adegan besar. Saat dia melihat Miao Miao dan Kai Qianan menggigit Hai Ande, dia terkejut. Dalam waktu singkat, Hai Ande digigit hingga tak bisa dikenali lagi oleh kedua gadis itu, tenggorokannya digigit dan dia kehilangan semua suara. Namun kedua gadis itu belum berhenti, mereka masih saling menggigit. Melihat ini, Chen Ping melambaikan tangannya dan menusuk leher kedua gadis itu dengan dua jarum perak, seketika membuat kedua gadis itu tertidur. Bagaimana kabarnya? Bai Qian bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menceritakan apa yang terjadi pada Miao Miao dan Kai Qianan setelah mendengar ini. Bai Qian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia juga seorang wanita, jadi dia bisa memahami keputusasaan kedua gadis Miao Miao dan Kai Qianan. Binatang buas ini lebih buruk dari babi dan anjing. Bai Qian mengertakkan gigi karena kebencian. Adapun Miao Lao dan Kai Hongwei, mereka memandangi cucu perempuan dan anak perempuan mereka, dan mereka langsung tampak berusia puluhan tahun. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Jika Anda berpikir untuk membunuh mereka, mereka tidak akan datang ke medan perang para dewa dan iblis ini. Dua gadis baik, hidup mereka hancur, dan aku khawatir mereka harus hidup dalam bayang-bayang di masa depan. Chen Ping hanya bisa menghela nafas. Putri Rubah, tahukah kamu cara menghancurkan jiwa?
Kamu dapat membantu kedua gadis itu menghapus kenangan masa ini, sehingga mereka tidak akan hidup dalam bayang-bayang. Huo Feng tiba-tiba berkata pada Bai Qian, "Kamu tahu teknik ini?" Chen Ping memandang Bai Qian dengan heran. "Saya tahu banyak hal, coba tebak seberapa banyak yang Anda ketahui tentang saya." Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia berjalan ke arah Miao Miao dan Kai Qianan yang sedang tidur. Bai Qian perlahan membuka mulutnya, dan manik merah menyala keluar dari mulutnya. Kemudian manik itu terus berputar di atas kepala Miao Miao dan Kai Qianan, dan Bai Qian meletakkan tangannya di atas kepala kedua gadis itu. Sinar cahaya merah menyelimuti kedua gadis itu. Tubuh Bai Qian sedikit gemetar, dan ada sedikit keringat di dahinya. Huo Feng memandang Bai Qian dan berkata, "Guru, dibutuhkan banyak usaha untuk melakukan teknik pemecah jiwa. Sekarang lebih sulit lagi untuk melakukannya pada dua orang sekaligus. Diperkirakan setelah lamaran selesai, Bai Qian perlu mencari tempat untuk pulih." Dengan cara ini, ketika dua orang berkumpul, Chen Ping mungkin bisa memberikan lebih banyak emosi dan mengabdikan dirinya secara fisik dan mental. Di dalam tubuh. Setelah beberapa saat, dua ki hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Miao Miao dan Kai Qianan, dan langsung dihirup oleh Bai Qian. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Bai Qian, dan kesannya terhadap Bai Qian juga banyak berubah. Awalnya, Chen Ping dipaksa oleh Bai Qian untuk melakukan beberapa latihan sepanjang hari, yang membuat Chen Ping merasa sangat tidak nyaman. Tapi apakah ada cara? Sekarang dia masih membutuhkan bantuan Bai Qian. Tapi sekarang, pandangannya tentang Bai Qian telah berubah. Bai Qian menelan manik itu kembali ke perutnya dan berdiri perlahan. Oke, ingatan ini telah terhapus. Tapi mereka harus meninggalkan medan perang para dewa dan iblis dan tidak pernah kembali lagi. Selama Anda tidak melihat pemandangan di sini, ingatan ini tidak akan muncul, dan kehidupan masa depan Anda tidak akan terpengaruh. Penting. Mereka meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Bagi mereka, mereka tidak akan mendapatkan harta dan tidak ada kerabat mereka sendiri. Bai Qian menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, setelah melihat ini, Tuan Miao dan Kai Hongwei buru-buru berlutut dan berkata dengan rasa terima kasih di wajah mereka, "Terima kasih, rekan Tao." Tidak harus seperti ini. Bai Qian sedikit tersanjung dan buru-buru membantu mereka berdua berdiri. Miao Lao dan Kai Hongwei menjemput Miao Miao dan Kai Qianan, lalu mengikuti Chen Ping untuk mengucapkan selamat tinggal. Para biksu yang datang bersama Tuan Miao dan yang lainnya, serta beberapa yang masih hidup, juga bersiap untuk pergi bersama mereka. Di medan perang antara dewa dan iblis ini, dengan sedikit kekuatan mereka, mereka akan mati begitu saja. Terlebih lagi, mereka semua adalah kultivator biasa, dan bagi sekte tersebut, mereka adalah mangsa. Bahkan jika mereka mendapatkan harta karun itu, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkannya dari medan perang para dewa dan iblis. Dunia para dewa dan manusia sangat kejam. Ji Yun, Luo Xi, kalian berdua juga harus mengikuti Tuan Miao dan yang lainnya untuk meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Terlalu berbahaya di sini. Saat bahaya datang, aku tidak akan bisa melindungimu. Nona Luo, saat kamu keluar, ikuti Tuan Lembah Luo dan katakan padanya bahwa sebagian dari apa yang kudapat di medan perang para dewa dan iblis akan diberikan kepadamu di lembah roh darah. Chen Ping masih membutuhkan bantuan Bai Qian untuk tidak takut dengan ancaman Qi Pei Jia, jadi dia tidak bisa melindungi orang lain. Ji Yun terluka. Tidak ada gunanya tinggal di medan perang antara dewa dan iblis. Dia harus keluar untuk memulihkan diri. Luo Xi ingin berlatih di medan perang para dewa dan iblis, tetapi kekejaman di medan perang para dewa dan iblis kini melebihi imajinasi Luo Shouhai. Jika hal yang sama terjadi pada Luo Xi seperti Miao Miao dan Kai Qianan, Chen Ping tidak tahu bagaimana mengikuti penjelasan Luo Shouhai. Itu sebabnya dia meminta Ji Yun meninggalkan medan perang para dewa dan iblis bersama Luo Xi.
Alasan mengapa Chen Ping tidak membiarkan Huo Feng pergi adalah karena Huo Feng memiliki hubungan dekat dengan Bai Qian. Dengan Bai Qian di sini, Huo Feng pasti tidak akan terancam. Ji Yun mengangguk bersama Luo Xi. Mereka juga tahu bahwa Chen Ping sedang memikirkan mereka, jadi dia mengikuti Miao Lao dan yang lainnya meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Batang, Nona Bai, Anda telah menghabiskan banyak energi. Sebaiknya kita mencari tempat tersembunyi untuk memulihkan diri untuk saat ini. Chen Ping memandang Bai Qian yang terlihat sedikit tidak senang dan berkata. Mendengar bahwa Chen Ping peduli padanya, Bai Qian sedikit terkejut, menatap Chen Ping, lalu mengangguk. Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak mencari tempat tersembunyi untuk beristirahat, Raja Kera melompat keluar. Putri Rubah, kenapa kamu mengikuti bocah ini? Kenapa dia begitu peduli padamu? Raja Kera bertanya pada Bai Qian. Bai Qian mengerutkan kening, Raja Kera, apa hubunganku dengannya? Apakah itu bukan urusanmu? Menjauhlah dariku. Hubungan kita adalah apapun yang kita cintai. Raja Kera memasang ekspresi marah di wajahnya dan mengertakkan gigi dan berkata, dasar jalang busuk, kamu tidur dengan semua orang, bahkan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Setelah selesai berbicara, Raja Kera menatap Chen Ping dengan kejam dan berkata, kamu bajingan, segera menjauh dariku dan berhenti mengganggu Putri Rubah. Dia adalah wanitaku. Monyet sialan, apa yang kamu bicarakan? Siapa wanitamu? Apakah kamu ingin wajah? Bai Qian tidak menyangka Raja Kera akan mengatakan ini. Kamu adalah wanitaku. Begitu aku mengidentifikasimu, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Aku akan membunuh bocah ini sekarang. Aku akan lihat siapa lagi yang bisa kamu temukan. Raja Kera berkata, aura di tubuhnya meledak, dan dia hendak menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Wajah Bai Qian penuh amarah, dan semburan aura keluar dari tubuhnya, namun, dia lemah sekarang, dan auranya pasti tidak sekuat Raja Kera. Chen Ping mengerutkan kening ketika menghadapi aura kemarahan tingkat ketujuh Raja Kera dari alam kesengsaraan, dan mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Tanda seru, potongan sisik emas menutupi tubuh Chen Ping. Raja Kera sedikit terkejut, tapi masih mengertakkan gigi dan menuju ke arah Chen Ping. Monyet bau, apa kau tidak bisa melihatku? Tepat ketika Raja Kera hendak menyerang Chen Ping, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan manis dan aliran api keluar dari mulut Huo Feng. Ketika Raja Kera mendengar suara ini, dia terkejut, dan tubuhnya mundur dengan cepat, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketika dia melihat api Phoenix dengan jelas, wajahnya menjadi pucat. Api Phoenix, kata Raja Kera dengan tubuh gemetar. Sialan, jika kamu berani menyerang tuanku, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Fire Phoenix melangkah maju dan menamparkan kepala Raja Kera. Raja Kera ditampar oleh burung Phoenix api, tetapi dia tidak berani melawan dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menghindar. Chen Ping sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini. Kalian pasti tahu kalau Raja Kera adalah biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan, sedangkan Phoenix api hanya ada di alam penggabungan. Ada perbedaan yang sangat besar. Raja Kera mungkin tidak bisa lepas dari bencana hanya dengan satu jari, bergerak. Namun saat Huo Feng bergerak, Raja Kera hanya bisa mengelak dan tidak berani melawan. Ketika Bai Qian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Melihat ekspresi bingung Chen Ping, dia menjelaskan, monyet bau ini sering diintimidasi oleh Huo Feng di masa lalu. Ketika dia tidak menjadi Raja Kera, Huo Feng menungganginya sepanjang hari. Pada saat itu, Huo Feng masih merupakan makhluk yang kami para orc hormati. Justru karena Huo Feng menunggangi monyet bau itu sepanjang hari dan mengajarinya banyak keterampilan, maka perlahan-lahan dia berubah menjadi monyet, wilayahnya sendiri. Jangan melihatnya sekarang karena Huo Feng telah terlempar ke dunia sekuler dan kehilangan banyak kekuatan alamnya, tapi monyet bau itu tidak sama. Berani melawan, mungkin inilah ketakutan yang terukir di tulangmu. Pergi. Mendengar hal tersebut, Chen Ping merasa tercengang,
Ternyata Huo Feng mengikuti Raja Kera dan memiliki sejarah seperti itu. Monyet, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa ini adalah putra naga, pemimpin klan binatang? Sepertinya dia melakukan hal yang benar dengan meninggalkan api Phoenix di medan perang para dewa dan iblis. Bibi, jangan berkelahi, aku salah, kenapa tidak? Raja Kera menutupi kepalanya dan memohon belas kasihan. Saat kamu bertemu tuanku di masa depan, jujurlah padaku. Apakah menurutmu menjadi Raja Kera akan membuatmu hebat? Huo Feng memarahi Raja Kera. Jujur saja, kamu harus jujur. Raja Kera mengangguk berulang kali. Kamu masih berani menyerangnya. Menurutku kamu lelah hidup, Bai Qian berkata dengan dingin. Raja Kera kemudian memandang Chen Ping dengan hati-hati dan merasakan aura naga di tubuh Chen Ping, serta burung Phoenix api yang mengikuti Chen Ping dan memanggilnya tuan satu demi satu. Raja Kera tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung orang yang salah. Maaf, anggap saja aku belum ke sini, aku akan segera pergi. Raja Kera sangat ketakutan hingga dia segera menghilang. Chen Ping membawa Bai Qian dan Huo Feng lalu segera pergi. Kemudian dia menemukan sebuah gua terpencil. Tidak ada suasana khusus di sekitar sini. Chen Ping mengatur formasi di sekitarnya sehingga jika seseorang datang, dia bisa menahannya untuk sementara waktu. Setelah melakukan semuanya, Chen Ping mengeluarkan biji peri dari cincin penyimpanan. Aku punya milikku peri di sini. Kamu bisa menggunakan milikku peri untuk memulihkan keterampilanmu. Chen Ping berkata pada Bai Qian. Meskipun tambang peri pulih dengan cepat, itu tidak membuatku pulih secepat saat bersamamu. Bai Qian memandang Chen Ping dan berkata. Chen Ping tahu apa yang sedang terjadi begitu dia mendengarnya, jadi dia berkata kepada Huo Feng, pergi dan jaga di luar. Jika ada gerakan apapun, tolong segera beritahu saya. Saya tahu guru. Huo Feng mengangguk, lalu menatap Bai Qian dan berkata, Putri Rubah, harap santai saja sebentar, tuanku bukan hanya seorang wanita. Bai Qian tercengang, apakah kamu juga mendapatkan? Tentu saja, aku sudah menjadi masternya sejak lama. Huo Feng berkata dengan bangga. Oke, pergi dan jaga. Chen Ping meminta Huo Feng segera keluar. Setelah Huo Feng pergi, Bai Qian memandang Chen Ping dan berkata, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kita berdua baru saja membuat kesepakatan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar melangkah maju dan membantu Bai Qian menanggalkan pakaian dan melepas ikat pinggangnya. Gerakan Chen Ping sangat lembut, yang sangat membantu Bai Qian. Ini pertama kalinya Chen Ping mengambil inisiatif. Segera, kedua orang itu terjerat dalam tambang peri. Dengan penyatuan dua garis keturunan dan penyerapan biji peri, keterampilan Bai Qian pulih dengan cepat. Chen Ping juga memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menyerap energi di tambang peri. Chen Ping dan Bai Qian sama-sama tenggelam di dalamnya dan lupa waktu. Burung Phoenix api di luar gua sedikit bosan. Tuan, memang benar, sepertinya aku sudah lama tidak bersamamu, begitu parsial. Huo Feng tampak sedikit tidak senang. Tapi saat ini, Huo Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Seseorang datang. Huo Feng memperhatikan seseorang datang, dan saat ini Chen Ping dan Bai Qian sangat gembira. Phoenix api hanya bisa melompat dan menuju pegunungan di sisi lain. Dia ingin menarik orang ke tempat lain dan tidak menemukan Chen Ping dan Bai Qian. Jika keduanya diganggu sekarang, Bai Qian tidak akan bisa pulih, yang akan menyebabkan trauma fisik yang hebat. Burung Phoenix api sengaja digantung di udara, dan sambil menangis, bulu api terentang dari kedua sisi burung Phoenix api. Ternyata itu adalah burung Phoenix api. Aku tidak menyangka akan ada binatang seperti itu di medan perang antara dewa dan iblis ini. Ada suara bercanda di kehampaan, dan kemudian kehampaan itu berputar, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Huo Feng melirik sosok di depannya, sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu? Namaku Qi Pei Jia.
Aku ingin tahu apakah Nona pernah mendengar namaku. Qi Peijia tersenyum tipis dan berkata. Huo Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal Qi Peijia, tapi dia bisa merasakan aura menakutkan di tubuh Qi Peijia. Dengan kekuatan Huo Feng saat ini, mustahil dia menjadi lawan Qi Peijia. Namamu aneh sekali, aku belum pernah mendengarnya. Huo Feng berpura-pura tidak bersalah dan berkata, hahaha, tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya, pernahkah kamu mendengarnya sekarang? Qi Peijia tertawa, melihatmu sebagai binatang dewa, kenapa kekuatanmu begitu rendah? Apakah kamu selalu terjebak di medan perang antara dewa dan iblis? Tidak, aku juga telah memasuki medan perang antara dewa dan iblis belum lama ini. Kulihat kamu juga memiliki sulaman binatang buas di jubah hitammu. Apakah kamu juga seorang orc? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Peijia menggelengkan kepalanya. Saya bukan orc, saya iblis, tapi saya tidak memusuhi Anda para orc. Kamu hanya berada di alam penggabungan sekarang. Akan sangat berbahaya jika memasuki medan perang para dewa dan iblis sendirian. Jika kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu dan menjadi hewan peliharaanku, aku bisa membuatmu tetap aman di medan perang para dewa ini dan setan. Qi Peijia sebenarnya ingin menerima burung phoenix api sebagai hewan peliharaan.